Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 ingin presentasikan tentang hakikat manusia dalam Islam. Di sini saya berteman bersama dengan teman-teman saya, yaitu Ririn Kusmawati dengan nomor NIM 2003211000003, dan saya sendiri yaitu Imam Syafi'i dengan nomor NIM 2003211000046, serta Lulu Fitria Khairu Ulia dengan nomor NIM 2003211000061, dan yang terakhir yaitu Yoga Octavian dengan nomor NIM 20032100130. Dalam pembahasan ini kita membahas 3 pokok. Yang pertama yaitu konsep manusia dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Ririn Kusmawati, dan yang kedua yaitu eksistensi dan martabat manusia yang akan dijelaskan oleh Lulu Fitria Khairu Ulia, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Imam Syafi'i dan Yoga Octavian. Berikut penjelasan mengenai materi kami yaitu hakikat manusia dalam Islam. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ririn Kusmawati tentang konsep manusia dalam Islam. Konsep manusia dalam Islam. Bagaimana Islam menjelaskan tentang sosok manusia? Yang pertama, mungkin sudah kita ketahui bahwa ada definisi yang mengatakan manusia adalah makhluk sosial. Betul, ini kita dapat saat pelajaran IPS dulu, yang memiliki arti bahwa manusia adalah sosok yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain atau makhluk lain untuk bertahan hidup. Yang kedua, pada pelajaran biologi kita dijelaskan bahwa terdapat kumpulan sel yang akan membentuk organ, kemudian sistem organ, dan membentuk tubuh kita atau fisik kita. Jadi manusia adalah sekumpulan sel, organ, dan sistem organ tadi. Kemudian yang ketiga, pada pelajaran seni budaya kita dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Yang bagaimana? Jadi manusia adalah sosok atau makhluk yang memiliki akal dan mereka menggunakannya untuk berpikir, yang kemudian melahirkan pengetahuan baru, inovasi baru, dan melahirkan budaya baru. Menurut Paul, Jess, dan Janet W.K., manusia merupakan makhluk terbuka, bebas memilih makna di setiap situasi, mengemban tanggung jawab sampai keputusan, yang hidup secara berkelanjutan, menyusun hubungan antara sesama, dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Manusia sama seperti makhluk yang lain. Kita memiliki fisik yang baik sama dengan makhluk lain. Bahkan mungkin fisik kita lebih sempurna daripada makhluk lain. Dijelaskan bahwa tujuan dari penciptaan manusia di dalam Al-Quran adalah sebagai khalifah atau pemimpin. Kemudian kita diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak dan kami angkat mereka itu melalui daratan dan lautan, serta kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Kemudian ada konsep yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah. Dan yang kedua dijelaskan bahwa manusia itu berasal dari
roh. Jadi bagian dari tubuh kita ini adalah roh. Yang mana roh itu ketika nanti waktunya tiba, giliran kita tiba, ketika ajal kita menjemput, roh itu akan kembali kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan pada surat Al-Fajr ayat 89. Kemudian secara terminologis dijelaskan bahwa terdapat 3 konsep dalam hakikat manusia ini. Yang pertama adalah al-insan. Al-insan adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki keramahan dan kemampuan mengetahui yang sangat tinggi, atau bisa dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk kultural dan sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di awal, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kemudian konsep manusia sebagai makhluk kultural dijelaskan Allah pada surat An-Nahl ayat 78, yang mana di situ dijelaskan atau dapat diartikan seperti ini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dari hati agar kamu bersyukur. Lalu terdapat pula konsep manusia secara sosial. Dijelaskan bahwa penciptaan manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka mengenal. Seperti halnya surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Kemudian ada istilah al-bashar. Istilah bashar menunjukkan makna manusia pada aspek hakikatnya sebagai pribadi yang konkret, dengan menekankan aspek lahiriah. Jadi bashar ini lebih kepada bentuk fisik dari manusia. Tangan, bentuk wajah, bentuk kaki, itu yang dinamakan bashar. Dan bashar ini mungkin ada kaitannya dengan pengertian manusia berdasarkan pelajaran biologi tadi. Nah, bashar ini didasarkan pada kehidupan biologis seperti berkembang biak. Proses dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, yaitu ada 2. Yang pertama ada prenatal. Prenatal ini adalah masa di mana manusia sebelum dilahirkan. Artinya ini adalah masa pembuahan di dalam rahim sampai terbentuknya janin. Dan ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minin ayat 13 sampai dengan 14 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang,
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka sucilah Allah, pencipta alam semesta, pencipta yang paling baik. Kemudian ada yang namanya postnatal. Postnatal ini adalah fase manusia setelah dilahirkan, lalu kemudian mereka beranjak menjadi anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia. Sebagaimana firman Allah surat Al-Mu'minin ayat 67 yang berbunyi, "Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seseorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian kamu dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang telah ditentukan dan supaya kamu memahaminya." Yang terakhir, yang ketiga adalah Banu Adam dan zuriat Adam. Dalam konsep ini kita mengenal bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam, kemudian Hawa. Jadi kita ini adalah anak turun dari Adam dan Hawa. Dan kita meyakini bahwa konsep manusia itu berasal dari satu sumber dan satu darah, walau tersebar dalam berbagai warna kulit, ras, dan agama. Ini sesuai dengan surat Al-Hujurat tadi, kalau tidak salah ayat 13 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan menciptakan kita perempuan, laki-laki, agar kita dapat saling mengenal, dapat bersosialisasi, dan dapat bergaul, sehingga menambah kebermanfaatan kita dan membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar, dan juga menjadi manusia yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah. Islam memandang kedudukan manusia di alam jagat ini sungguh mulia dan tinggi. Hakikat manusia dalam Islam dijelaskan pada 3 bagian. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang paling baik. Dalam surat At-Tin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini, dalam surat At-Tin ini menyebutkan bahwa manusia itu adalah ahsani taqwim dan dapat pula menjadi asfala safilin. Ahsani taqwim menjelaskan bahwa manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi, baik secara jasmaninya maupun secara rohaninya. Dari sisi jasmaninya, kita dapat melihat bahwa tubuh manusia itu sempurna. Yang mana kalau kita melihat hewan kan tidak bisa berdiri dengan tegak, tapi manusia bisa berdiri dengan tegak dengan kedua kakinya. Lalu pada sisi rohani, menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbudaya, yang memiliki kemampuan, akal, dan kalbu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Lalu teman-teman, ahsani taqwim ini juga dapat diartikan sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Yang mana kebalikannya, asfala safilin adalah orang yang tidak beriman, ingkar, dan tidak bersyukur. Orang-orang yang termasuk golongan asfala safilin ini
adalah orang yang berada di jalan kesesatan dan mereka tidak akan mereka akan bertempat tinggal di neraka. Jadi manusia itu bisa menjadi ahsani takwin, lalu manusia juga bisa menjadi asfala safilin. Tergantung kepada kita, pilihan kita, dan semoga kita semua selalu berada dalam golongan orang yang ahsani takwin ini, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga saja kita dapat tinggal atau berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yakni al-kamil. Dijelaskan bahwa manusia itu memiliki potensi jasmani, memiliki akal, kalbu, akhlak, sosial, seni, serta dimensi psikologikal yang dimilikinya. Kemudian dijelaskan pula bahwa manusia ini adalah makhluk yang memiliki dua sifat kemalaikatan maupun kebumian, baik tinggi maupun rendah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dalam hadis Usul Al-Kahfi. Seorang penyair Jalaluddin Rumi telah mengubahnya menjadi sebuah syair yang dapat diterjemahkan dan berbunyi seperti ini. Sebuah riwayat menceritakan bahwa Allah yang Maha Mulia menciptakan 3 kelompok makhluk yang berbeda. Kelompok pertama adalah malaikat, yakni makhluk yang intelek murni, memiliki pengetahuan dan kebebasan serta hanya mengenal sudut. Mereka kosong akan sisi ketamakan dan hawa nafsu, selain cahaya murni dan hidup bersama cinta Allah. Kelompok kedua adalah kosong dari pengetahuan tersebut dan dapat diserupakan seperti binatang di padang rumput. Mereka tidak melihat apapun selain kandang dan makanan ternak, dan jahil terhadap keburukan dan kehormatan. Kelompok ketiga adalah umat manusia, yang separuh malaikat dan separuh keledai. Separuh keledainya manusia membawa kecenderungan manusia kepada hasrat-hasrat rendah, sementara separuh malaikatnya membawa ke alam yang tinggi. Siapapun mesti melihat belahan mana yang menenangkan hari itu dan belahan mana yang menaklukkan lainnya. Di sini dijelaskan bahwa manusia bisa menjadi sebaik-baik makhluk melebihi malaikat dan bisa menjadi seburuk-buruk makhluk melebihi binatang. Yang ketiga, yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk khalifah di muka bumi. Kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi dijelaskan pada surat Al-Fatir ayat 39 yang berbunyi, "Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini." Pengertian mengartikan bahwa khalifah adalah duta atau wakil Tuhan di bumi. Yang hal ini merujuk kepada individual, bahwa kita semua dapat menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, sebagaimana pengertian khalifah yakni adalah duta atau wakil Tuhan yang memiliki fungsi untuk memimpin di muka bumi ini. Lalu peran manusia sebagai makhluk atau sebagai khalifah ini adalah tentang definisi manusia sebagai makhluk sosial. Mereka atau kita mengimplementasikan tugas kebudayaan yang berciri kreatif pada kehidupan agar selalu menciptakan perkembangan yang baru dan pengetahuan yang baru dan inovatif tentunya.
Seperti tadi sempat saya singgung bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Bukan berarti kita harus memimpin suatu kaum, bukan berarti kita harus menjadi ketua dalam sebuah perkumpulan. Tapi definisi pemimpin di dalam ini adalah kita sebagai pemimpin diri kita sendiri, kita sebagai pengatur diri kita sendiri, dan kita sebagai orang yang berpendirian, memiliki prinsip dan berjalan di atas muka bumi ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, teman-teman semua, berdasarkan konsep manusia dalam Islam, dapat kita simpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk paling sempurna dalam penciptaannya. Bukan berarti kita sempurna lalu kita ini melebihi Allah, tidak seperti itu ya. Sempurna ini adalah dalam bentuk fisik kita, dalam bentuk penciptaan kita daripada makhluk Allah yang lain. Tapi teman-teman, kita tetap harus meyakini kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi kita juga meyakini apapun yang diciptakan oleh Allah adalah sempurna. Manusia juga membutuhkan manusia lain untuk hidup. Ini definisi manusia berdasarkan pengertian manusia adalah makhluk sosial. Lalu manusia dianugerahi akal yang digunakan dalam spiritualnya. Dalam kesehariannya manusia bisa menjadi orang yang bertakwa dan beriman, namun manusia juga bisa berada dalam kesesatan seperti sudah saya singgung tadi di dalam surat At-Tin ayat 85. Iya. Kemudian manusia adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Kita semua adalah khalifah, kita bertanggung jawab untuk memimpin diri kita sendiri supaya kita tetap berada di dalam satu jalur, yakni jalur iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu atau demikian kesimpulan pembahasan dari konsep manusia sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, sebagai khalifah, sebagai orang yang sempurna di muka bumi ini. Dan itu adalah definisi manusia atau konsep manusia di dalam Islam. Ditegakkan atas dasar rasa yang tertanam dalam bahwa umat manusia merupakan keluarga besar berasal dari suatu keturunan Adam dan Hawa, dan dijadikan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling interaksi untuk mengenal, tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan bertakwa. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Di antara manusia tidak ada perbedaan tinggi rendahnya suatu martabat kemanusiaannya. Martabat manusia hanya dibedakan atas aktivitas amal perbuatan dan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diciptakan manusia. Tujuan umum adanya manusia di dunia. Manusia diciptakan untuk bisa memanfaatkan alam yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. 2. Tujuan khusus adanya manusia di dunia. Adanya manusia di dunia diciptakan untuk tidak hanya sukses di akhirat saja, tetapi harus sukses di dunia dan akhirat dengan cara melakukan amal soleh yang merupakan tabungan pribadi manusia sebagai individu. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. 3. Tujuan adanya manusia dalam keluarga. Manusia diciptakan dengan berhubungan keluarga adalah agar manusia bisa memenuhi ketentraman, kebahagiaan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 4. Tujuan adanya manusia dalam masyarakat.
Manusia diciptakan untuk berhubungan dengan masyarakat, yaitu untuk mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Manusia memiliki kebutuhan untuk hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan sosial. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa didapatkan apabila manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan manusia dalam bernegara. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai keinginan untuk terus berkembang dan menemukan jati diri sebagai pribadi yang utuh, maka dari itu manusia harus menjadi makhluk sosial. Manusia sebagai individu dari masyarakat akan memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, yaitu dengan kehidupan yang bernegara. Dan tujuan adanya manusia dalam sebuah negara adalah menjadi warga negara yang baik dalam lingkungan negara untuk mewujudkan negara yang aman, nyaman, serta makmur. Tujuan manusia dalam pergaulan internasional. Dalam pergaulan internasional, tujuan adanya manusia yaitu menjadi manusia yang saling membantu dalam hal kebaikan dan manusia yang membedakan kebaikan dan keburukan yang ada di dalam dunia globalisasi agar tidak kalah dan terlena dengan indahnya dunia. Dalam konteks Al-Quran memandang manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di bumi. Untuk memfungsikan kekhalifahannya, Tuhan telah melengkapi manusia dengan potensi intelektual dan spiritual sekaligus. Jadi, definisi khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Atau khalifah adalah wakil umat dalam kehidupan di bumi. Islam sebagai agama dalam kehidupan sejatinya memiliki visi dan misi rahmat lil alamin atau kebaikan bagi alam semesta. Dengan mewujudkan visi dan misi tersebut, Allah menugaskan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Seperti dalam surat Al-Ayyab ayat 72, yaitu sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semua enggan untuk memikul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanah-amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ayyab ayat 72. Tugas khalifah dalam Al-Quran biasa disebut imratul ard atau memakmurkan bumi, dan ibadullah yaitu beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan ditugaskan untuk melakukan imarah di muka bumi dengan mengelolanya dan memeliharanya. Tugas khalifahan terhadap alam atau natur meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu mengulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua yaitu mengulturkan kultur atau mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Dalam 3 pokok tadi, konsep khalifah sangat sebagai yang telah dikemukakan itu menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam memiliki relevansi dan perhatian yang sangat besar terhadap konsep ekologis dan lingkungan hidup. Sehingga untuk itu ajaran Islam mengenai konsep ekologis dan lingkungan hidup perlu dikonstruksikan sebagai sistem keyakinan akan nilai-nilai dan cita-cita lingkungan hidup yang dapat dipahami atau ditransformasikan dan direalisasikan oleh seluruh umat Islam untuk diperjuangkan guna mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga peranan khalifah di muka bumi sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan atau alam atau lingkungan hidup. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat
165, yang artinya yaitu, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun dan maha penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 165. Dan juga dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 69 dan juga ayat 74, yang artinya, dan hendaklah kamu bahwa ada peringatan dan datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kamu, Nabi Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat Allah agar kamu beruntung. Quran surat Al-A'raf ayat 69. Dan Quran surat Al-A'raf ayat 74 yang artinya, dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kamu kaum Ad, dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar. Kamu didirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 74. Bahkan dijelaskan pula dalam surat Al-Anbiya ayat 31, sebagaimana dijelaskan akan penciptaan bumi dan isinya, dan sebagaimana mereka berjalan sesuai perintah Allah dalam firman Allah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar tidak guncang bersamaan, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.